Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Rahmadwi Febrianti atau biasa dipanggil Aina dari kelas 2 EB 18 dengan NPM 2022-4103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Eli Sabto Utomo. Nah, teman-teman semua, kira-kira apa saja ya fungsi dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia? Yuk, kita simak sama-sama videonya. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, kita harus perlu tahu apa itu Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia atau biasa kita kenal sebagai BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang berstatus lembaga negara independen. BI sendiri bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. BI sendiri didirikan pada 1 Juli 1953 dan bertindak sebagai bank sirkulasi independen. Nah, setelah kita tahu apa itu Bank Indonesia, kita lanjut ke fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia sendiri ada 3. Yang pertama ada fungsi moneter, yang kedua fungsi stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga adalah fungsi sistem pembayaran. Kira-kira apa saja ya penjelasan dari ketiga fungsi tersebut? Yuk kita lihat. Fungsi Bank Indonesia yang pertama adalah fungsi moneter. Fungsi moneter merupakan salah satu fungsi utama Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Stabilitas ini mencakup kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dalam tingkat inflasi serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur kondisi perekonomian agar tetap stabil dan tidak mengalami gejolak. Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui kerangka Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan yang berfokus pada pencapaian target inflasi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen seperti penetapan suku bunga kebijakan dan pelaksanaan operasi moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar serta menjaga likuiditas di pasar. Perubahan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan penyaluran kredit. Dengan kebijakan yang tepat, inflasi dapat dikendalikan, nilai tukar rupiah tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara seimbang. Jadi, fungsi moneter Bank Indonesia ini bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar, melalui berbagai kebijakan seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar, sehingga kondisi ekonomi tetap stabil dan tidak mudah bergejolak. Fungsi Bank Indonesia yang kedua adalah fungsi stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap kuat dan mampu mendukung kegiatan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan penting karena jika terjadi gangguan dapat berdampak besar terhadap perekonomian seperti krisis keuangan. Dalam menjalankan kebijakan ini, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada satu bank, tetapi pada seluruh sistem keuangan agar tetap sehat. Contohnya seperti pengaturan kredit, pengendalian likuiditas, dan pembatasan resiko agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam sistem keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengidentifikasi dan memitigasi berbagai resiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait agar kebijakan yang diambil lebih efektif. Jadi, fungsi dari stabilitas sistem keuangan bertujuan untuk menjaga sistem keuangan agar tetap aman, seimbang, dan terhindar dari berbagai resiko, sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya krisis.
Fungsi Bank Indonesia yang ketiga adalah fungsi sistem pembayaran. Bank Indonesia juga memiliki fungsi dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini mencakup seluruh proses transaksi baik tunai maupun non-tunai yang digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia berperan sebagai regulator, operator, dan juga fasilitator. Yang pertama, sebagai regulator, Bank Indonesia membuat aturan dalam sistem pembayaran. Contohnya, Bank Indonesia membuat aturan dalam sistem pembayaran KRIS supaya transaksi menjadi lebih aman dan juga seragam. Lalu yang kedua, ada sebagai operator. Bank Indonesia juga mengelola sistem pembayaran tertentu seperti sistem transfer dana. Contohnya seperti BI Fast yang biasa kita banyak jumpai di mobile banking kita masing-masing. Nah, BI Fast ini bertujuan agar transfer antar bank menjadi lebih mudah dan juga cepat. Lalu yang ketiga ada sebagai fasilitator. Bank Indonesia mendorong penggunaan pembayaran digital, contohnya seperti e-wallet, supaya transaksi menjadi lebih praktis. Dengan sistem pembayaran yang lancar, aman, dan efisien, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan akan meningkat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi, fungsi dari sistem pembayaran oleh Bank Indonesia ini bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi berjalan dengan lancar, aman, dan efisien melalui perannya sebagai regulator, operator, dan fasilitator, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai 3 fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia menjalankan berbagai peran strategis untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Peran Bank Indonesia sendiri ada 5. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, menjamin kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir adalah menjadi lender of last resort. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa atau inflasi, maupun terhadap mata uang asing atau nilai tukar. Stabilitas ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, kegiatan ekonomi, serta kepercayaan investor. Dengan nilai rupiah yang stabil, kondisi perekonomian menjadi lebih terjaga dan tidak mudah terguncang. Selanjutnya, peran Bank Indonesia yang kedua adalah mengendalikan inflasi. Bank Indonesia bertugas mengendalikan tingkat inflasi agar tetap rendah dan juga stabil. Inflasi yang terjaga akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan juga produksi. Pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, peran yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memastikan sistem keuangan tetap sehat, kuat, dan juga stabil. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau krisis yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Dengan sistem keuangan yang stabil, aktivitas perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat berjalan dengan baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peran Bank Indonesia yang keempat adalah menjamin kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, agar berjalan lancar, aman, dan juga efisien. Sistem pembayaran yang baik akan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan peran Bank Indonesia yang terakhir atau yang kelima adalah sebagai lender of last resort. Kira-kira apa ya itu lender of last resort? Bank Indonesia di sini berperan sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bantuan ini diberikan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap sistem perbankan. Dengan adanya peran ini, stabilitas sektor perbankan dapat tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak akan terganggu.
Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai fungsi dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai fungsi dan juga peran Bank Indonesia. Kesimpulannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, khususnya nilai rupiah baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menjalankan 3 fungsi utama, yaitu kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengatur sistem pembayaran. Melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga agar inflasi tetap stabil. Selain itu, Bank Indonesia juga menjaga sistem keuangan agar tetap kuat dan tidak mudah terganggu. Dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan transaksi berjalan dengan aman, lancar, dan juga efisien. Dengan peran tersebut, Bank Indonesia turut mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk sumber materi yang saya gunakan untuk presentasi saya kali ini, saya mengambil dari website resmi Bank Indonesia di www.bi.go.id yang menyediakan informasi terpercaya terkait peran dan juga fungsi Bank Indonesia dalam perekonomian di Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan fungsi dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan juga pemahaman bagi kita semua mengenai fungsi dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.